Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Syarif Inamullah Jawa dengan NPM 33341800052 akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Temperatur dan Velocity pada Pertumbuhan Karbon Nanotube dengan pendekatan Computational Fluid Dynamics atau CFD pada alat Horizontal Tube Furnace. Outline yang akan saya bawakan adalah yang pertama yaitu pendahuluan. Kemudian yang kedua adalah tinjauan pustaka, yang ketiga adalah metode penelitian, yang keempat adalah referensi yang digunakan. Masuk yang pertama ini adalah pendahuluan, yaitu latar belakang. Karbon nanotube atau CNT sejak penemuannya oleh Iijima tahun 1991 disebut sebagai suatu material intelijen atau material maju. Nanopartikel ini biasanya adalah suatu material 3 dimensi dengan skala nano dengan diameternya 1 sampai 100 nanometer. Dengan ukuran material hanya berukuran nanometer, namun material ini memiliki sifat dan karakteristik yang tidak kalah dibandingkan dengan material berukuran makro pada umumnya. Salah satu pengaplikasian nanoteknologi yaitu dapat digunakan sebagai karbon nanotube. Karbon nanotube merupakan salah satu material yang memiliki banyak potensi keunggulan dibandingkan material lainnya karena ukurannya yang nano sehingga sangat efektif dan efisien untuk digunakan. Sehingga penelitian CNT dan karbon nanotube ini masih terus dilakukan. Kemudian masuk kepada aplikasi-aplikasi dari karbon nanotube sendiri. Di sini bisa kita lihat dia bisa digunakan untuk nanoteknologi, kemudian bisa digunakan untuk elektronik, contohnya seperti elektroda, kemudian transistor, kemudian biasa digunakan di bioteknologi, kemudian fuel cell kayak mendeteksi gas atau penyimpan hidrogen, kemudian bisa menjadi diaplikasikan jadi biomedical. Hal ini didukung dan ditopang oleh sifat dan karakteristiknya yang sangat mumpuni atau sangat bagus untuk bisa melakukan aplikasi tersebut. Seperti contohnya memiliki sifat absorpsi yang bagus, kemudian sifat fisika dan kimia yang stabil, kemudian konduktivitas yang tinggi, kemudian ada resistivitasnya yang rendah atau hambatan terhadap listriknya itu rendah, kemudian luas permukaan yang tinggi karena ukurannya berupa ukuran nanometer. Kemudian adalah dalam proses pertumbuhan CNT, berikut adalah metode produksi CNT tersebut melalui 3 tahap. Ada art discharge, kemudian chemical vapor deposition, yang ketiga adalah laser evaporation. Namun pada penelitian ini kita menggunakan metode chemical vapor deposition atau CVD. Bisa dilihat contoh alatnya adalah alat horizontal tube furnace yang ada di samping tersebut. Pada proses pertumbuhan CNT menggunakan metode chemical vapor deposition, CFD dapat dilakukan secara desain simulasi computational fluid dynamics atau CFD, ataupun bisa dilakukan secara eksperimen pada contoh alatnya yaitu horizontal tube furnace. Atom karbon dikomposisi dari sumber gas, misal C2H4 menjadi nukleasi dan menemukan struktur CNT dengan adanya katalis, misalnya adalah Fe. Kemudian beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan karbon nanotube atau CNT itu, yaitu yang pertama adalah jenis gas dan prekursor yang digunakan, kemudian tekanan di dalam reaktor, laju kinetik reaksi, kemudian distribusi temperatur, kemudian ada distribusi kecepatan, ataupun hal yang lainnya seperti ada jenis gas yang dialirkan, kemudian diameter tabung CNT dan lain-lainnya. Namun pada penelitian ini kita hanya fokus pada parameter distribusi temperatur dan juga kecepatan. Latar belakang selanjutnya adalah bercermin dari penelitian terdahulu, maka simulasi yang didapatkan dari gambar ini adalah dari simulasi variasi velocity yang ada di gambar kiri, bahwa terjadinya resirkulasi aliran di daerah inlet yang tidak dipanaskan disebabkan oleh perbedaan suhu yang besar antara heated zone dan unheated zone. Kemudian adalah simulasi variasi temperatur. Distribusi suhu sepanjang reaktor memiliki suhu paling tinggi ada di tengah-tengah reaktor.
seperti diagram tersebut antara 700 sampai 800 derajat Celcius dan mengalami penurunan suhu pada inlet dan outlet sekitar 100 sampai 300 derajat Celcius. Hal ini disebabkan karena adanya furnace di tengah-tengah reaktor tersebut. Kemudian rumusan masalah. Simulasi Computational Fluid Dynamics ini atau CFD memberikan wawasan berharga tentang perilaku aliran reaktan dan gas produk dalam reaktor CFD. Pada alat horizontal furnace untuk memahami pembentukan partikel nano, jumlah hasil, dan lokasi pengendapan. Maka rumusan masalah yang dipaparkan adalah bagaimana pengaruh simulasi temperatur terhadap pembentukan partikel, jumlah hasil, dan lokasi pengendapan CNT. Variasi temperatur yang digunakan adalah 100 derajat Celcius, 1000 derajat Celcius, 1100 derajat Celcius, dan 1200 derajat Celcius. Kemudian rumusan masalah kedua adalah bagaimana pengaruh simulasi velocity terhadap pembentukan partikel, jumlah hasil, dan lokasi pengendapan dari CNT tersebut. Variasi velocity yang digunakan adalah 0,05 meter per second, 0,15 meter per second, dan 0,25 meter per second. Tujuan penelitian yang akan dibahas adalah tujuan secara umumnya yaitu menjadi referensi dan panduan sebelum dilakukan eksperimen di laboratorium menggunakan alat horizontal furnace. Tujuan khususnya yaitu menganalisis pengaruh variasi velocity dan temperatur melalui pendekatan CFD pada pertumbuhan CNT. Kemudian mengontrol dan mengoptimalkan pengaruh velocity dan temperatur melalui pendekatan CFD pada pertumbuhan CNT. Kemudian mendapatkan hasil simulasi velocity dan temperatur yang optimal dan mendekati hasil eksperimen yang dilakukan di laboratorium. Hipotesis yang penelitiannya adalah distribusi temperatur adalah salah satu parameter imperatif yang akan menentukan keseragaman pengendapan. Diperkirakan pengaruh temperatur akan pertumbuhan CNT seragam mengendap di tengah-tengah reaktor. Kemudian hipotesis kedua, dengan menggunakan model 3D dalam simulasi CFD, distribusi temperatur dan velocity di reaktor dapat diamati lebih jelas dan lebih akurat dibandingkan dengan model 2 dimensi. Kemudian hipotesis ketiga, distribusi kecepatan akan menyebabkan munculnya zona-zona resirkulasi pada reaktor dari inlet menuju outlet. Daerah kecepatan yang lebih tinggi dapat dihasilkan pada bagian atas daerah pemanasan karena gas menjadi lebih padat. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka pada penelitian ini. Karbon nanotube. Karbon nanotube merupakan salah satu struktur karbon berupa lembaran grafit yang berbentuk silinder. Berbentuknya silinder bisa dilihat di gambar di kiri tersebut. Kemudian struktur karbon nanotube merupakan lembaran grafein dengan tebal satu atom sehingga CNT dianggap sebagai struktur satu dimensi. Karbon nanotube terbagi menjadi dua macam yaitu single wall CNT dan multi-wall CNT. Bentuk khas dari single wall carbon nanotube dengan diameter yang sangat kecil 1 nanometer dengan arah melengkung daripada lurus. Hal ini dapat ditunjukkan pada gambar. Terlihat bahwa penampakannya sangat berbeda dengan sampel multi-wall nanotube. Tabung individu memiliki diameter yang sangat kecil, biasanya 1 nanometer dan sering melengkung daripada lurus. Mereka juga memiliki kecenderungan untuk membentuk bundelan atau tali. Kemudian adalah chemical vapor deposition. Metode CVD melibatkan aliran gas atau prekursor ke dalam ruang yang berisi satu atau lebih objek yang dipanaskan untuk dilapisi. Reaksi kimia terjadi pada dan di dekat permukaan panas menghasilkan pengendapan film tipis di permukaan. Ini disertai dengan produksi produk sampingan kimia, chemical byproduct yang dikeluarkan dari ruang bersama dengan gas prekursor yang tidak bereaksi. Metode chemical vapor deposition dilakukan dengan mengalirkan sumber karbon dalam fase gas melalui suatu sumber energi seperti sebuah plasma atau koil pemanas untuk mentransfer energi ke molekul karbon. Secara umum gas yang digunakan adalah metana, CO, karbon monoksida, asetilen. Selain itu, fulleren dapat juga digunakan sebagai sumber karbon. Metode CVD ini dapat digunakan untuk melakukan proses pertumbuhan multi-wall dan juga mekanisme vapor liquid solid atau VLS dan sintesis single wall CNT. Sejauh ini telah diasumsikan bahwa pertumbuhan katalitik multi-wall melibatkan difusi karbon melalui partikel padat atau cair. Melalui partikel padat atau cair.
Untuk menghasilkan nanotube berdinding tunggal daripada berdinding banyak dengan katalisis, jumlah faktor perlu dikontrol dengan hati-hati. Ini termasuk suhu, bahan baku, dan sifat serta ukuran partikel katalitik. Suhu yang digunakan untuk mensintesis single wall lebih tinggi daripada yang digunakan untuk mensintesis multi wall, yaitu sekitar 900 sampai 1200 derajat Celcius. Hal ini dapat menyebabkan masalah ketika bahan baku tertentu digunakan. Pada suhu yang lebih tinggi dari sekitar 900, laju pirolisis hidrokarbon menjadi sangat tinggi, menghasilkan pembentukan karbon amorf dalam jumlah besar. Bisa dilihat dalam gambar tersebut, ini adalah contoh mekanisme dari chemical vapor deposition. Kemudian ada distribusi temperatur dan velocity. Distribusi temperatur dan velocity yang diinginkan Anda bisa dilihat pada gambar-gambar berikut ini. Yang di gambar paling kiri adalah kontur dari suhu, bahwa gambar warna yang merah adalah berarti menunjukkan suhu yang paling besar atau paling tinggi, karena ini disebabkan oleh adanya furnace di tengah-tengah reaktor tersebut. Bisa dilihat dari isometriknya, atasnya, bawahnya, kanan dan kirinya. Kemudian ada radial temperatur konturnya. Bisa dilihat bahwa jika reaktor itu dipotong-potong dan dilihat dari samping, maka yang daerah inlet dan outlet menjadi lebih dingin. Kemudian ada juga velocity, diagram velocity sepanjang reaktor akan terjadi bentuk fluktuatif, naik turun. Kemudian ada juga radial velocity factor. Horizontal tube furnace. Alat ini merupakan model yang digunakan model STG 6012 dengan suhu maksimum 1200 derajat Celcius. Memiliki sertifikasi ISO 9001 CE-SGS. Spesifikasi alatnya yaitu panjangnya alat 900 mm, diameter outletnya 60 mm, diameter inletnya 50 mm, panjang zona pemanasan 300 mm, temperatur maksimum 1200 derajat Celcius, dan suhu operasi kontinunya 1100 derajat Celcius. Kelebihan alat ini yaitu alat dengan lingkungan panas bersuhu tinggi dirancang untuk penggunaan pekerjaan laboratorium dan produk dengan bahan ruang berkualitas tinggi dan sistem kontrol suhu yang stabil. Kemudian kekurangan alat, kapasitas pemanasan kecil, boros energi, tidak bisa digunakan dalam waktu lama, kecepatan pemanasan yang lambat, dan tidak ada sinyal peringatan proses kerja suhu berlebih. Statusnya alat ini sudah dimiliki oleh Laboratorium Material Fungsional FT Untirta. Software model 3D dan simulasi yang digunakan yang pertama kali adalah Inventor Software Inventor 2022, yaitu software yang digunakan untuk membuat model 3D yang solid ataupun surface dengan membuat sketchnya terlebih dahulu. Kemudian bisa diimpor, hasil dari Inventor akan diimpor ke dalam ANSYS 2021 R1 dari sekian banyaknya modul-modul simulator seperti struktur analisis, fluid dynamics, safety analysis, fototonik, optik, material serta elektronik. Pada penelitian ini menggunakan analisis modul simulasi fluid dynamics atau Fluent. Kemudian hasil simulasi temperatur dan velocity pun didapatkan. Ini adalah berupa physical material data dari quartz tube atau reaktor, tabung reaktor yang akan digunakan dan akan dimasukkan dalam Inventor. Kemudian metode penelitian. Yang pertama adalah diagram alir penelitian. Berikut ini adalah diagram alir penelitian yang akan dilakukan dari awal membuat model geometrinya, 3D dari quartz tube-nya, kemudian dimasukkan, diimpor data-datanya menggunakan metode fluid flow Fluent, kemudian memasukkan variasi temperaturnya, dimasukkan ke dalam ANSYS, meshing dilakukan, proses simulasi dilakukan, dan akan didapatkan hasil suhu dan kecepatannya melalui software ANSYS tersebut. Alat-alat yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang ini alat-alat yang biasa digunakan dalam laboratorium atau uji lab, eksperimen di laboratorium di lapangan. Namun untuk simulasi ini tidak menggunakan alat-alat sebanyak ini. Kemudian bahan-bahan yang digunakan seperti adanya gas yang dialirkan ataupun dan juga prekursor yang digunakan pada kesempatan ini yaitu gas nitrogen dan prekursor TBOT. Ini adalah referensi yang digunakan pada penelitian ini. Itu saja, terima kasih, banyak maaf, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.